Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah bertugas untuk bagaimana dunia yang sudah indah ini tambah indah oleh kehadiran perjuangan Wali Songo Indonesia. Jika ada ambras burhankara, maka ketika ada burhankara itu wajib bagi PWI untuk ambraskan, untuk memberantasnya. Dan dua filosofi ini, yaitu melayu-ayuning buana dan ambraskan burhankara, harus senantiasa diletakkan dengan indah di dalam niat hati kita dalam perjuangan bersama di dalam Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia. Sesuatu yang tidak perlu kita hantar dalam realita, karena kita adalah memayu-ayuni bawana. Tetapi sesuatu yang akan mengakibatkan keindahan ini menjadi ternodai, terutama agama Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Disitulah putra-putra Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah berdiri tegak menghadang dan menghancurkan setiap kekuatan yang akan menghancurkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam Mukernas Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah yang pertama di Bekasi menggarisbawahi bahwa perjuangan Wali Songo tidak harus kendor karena banyaknya hujatan bulian dari mereka yang tidak senang atas perjuangan dari Laskar Sabilillah. Banyak sekali dari mereka-mereka yang mengatasnamakan pecinta habaib, muhibbin, pecinta persatuan Islam, mengatasnamakan dirinya bahwa perjuangan Wali Songo adalah hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak pernah mondok, orang-orang yang notabene akan memecah belah Islam di bumi Indonesia ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa perjuangan Wali Songo sebagaimana diteruskan oleh para duriahnya harus dilestarikan, karena untuk menjaga marwah itu sendiri dan menjaga sejarah-sejarah yang notabene sudah mulai dibelokkan, sejarah-sejarah yang mulai terkikis atas oknum notabene ingin menguasai ataupun ingin membuat terah Wali Songo tidak ada di bumi Nusantara ini. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pidato Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam Mukernas pertama perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah di Bekasi, Jawa Barat. Segala hilaf mohon maaf yang kari agama di Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Kiai Haji Abbas Al-Buddati As-Sinbuni. Yang saya hormati Ketua kita Mukarraf Kiai Haji Yusuf Mubarak Al-Badani, Kiai Mujib dari Karanganyar, juga diundang dari Banten, Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Bapak Muhammad Idul Hayati, Raden Tubagus Moji Nur Satya Tirtayasa dari Banten sebagai wakil dari PWI Indonesia, juga para pejabat kita yang hadir, Bapak Forbes dan Yandani,
Bapak AKP Polwoto sebagai Kepala Polisi Sektor, Bapak Kolonel ADM Riko Gardos BSN NDS, Bapak Karya Sukumaja SKPMSI, juga para kesepuhan dan yang hadir dari seluruh perwakilan Indonesia. Saya lihat ini yang kelihatan aja Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari KWI Provinsi Lampung bersama yang lainnya. Juga ada kesepuhan kita yang tidak asing lagi bagi KWI, Bapak Kiai Haji Jafar Sotik dari Majalengka. Saya ini masih muda tapi semangatnya kalah. Saya lihat Kiai Jafar jam 11 atau jam 10 malam sudah masuk mobil merah dari rumahnya, diiring oleh anak istrinya, santri-santrinya untuk datang ke Bekasi dalam rangka memperingati PWI pertama di Bekasi. Dari Lampung ini naik motor menyeberangi lautan. Saya nggak tahu apa naik kapal atau tidak, apakah itu saya nggak tahu. Tapi luar biasa saya lihat apa namanya itu iring-iringannya melalui video yang dikirim di grup. Juga Panglima Laskar PWI Kiai Haji Syarif Al-Tafani, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan. Ini juga dua YouTuber luar biasa ini yang ahli dalam kitab kuring dalam ilmu nasab, Gus Jesuli yang merupakan Ahmad dari Yusuf Udara, yang beliau belajarnya ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kenapa beliau sangat hafal dengan nasab Pahlawi? Karena beliau bertahun-tahun ada di Yaman. Juga ini ada Gus Hasan Syarif, ini tokoh Madura. Terus berdasarkan Syarif yang sedang tersebut nama Ustaz Ibu Suami. Juga para kiai yang saya lihat dari orangnya, dari Boyolali, dari Seragen, banyak sekali, termasuk yang ini dari Lampung juga, yang kemarin sudah ketemu dengan saya waktu acara sekali lama saya di Lampung. Juga dari pendekar Bekasi juga dari Anon dan kiai kita yang pakai mudah-mudahan kayak Pak Sembung ini, Kiai Ihsan Al-Damdawi. Terutama untuk merupakan salah satu pionir Laskar Sabilillah di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Para dulur-dulur sekalian dari PWI Laskar Sabilillah Indonesia, kita lihat, perhatikan ini lambang perjuangan Wali Songo Indonesia yang di atasnya ada bintang 9. Ini melambangkan bintang 9 Wali Songo yang sebenarnya bukan hanya Nahdlatul Ulama, organisasi pertama yang menghargai dan menjadikan perjuangan Wali Songo sebagai lambang perjuangan, tetapi juga oleh Insinyur Haji Soekarno ketika beliau ingin memerdekakan Indonesia ini. Beliau membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini adalah berdasarkan tradisi sejarah perjuangan Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Panitia 9 sebagai kekuatan spiritual, nama itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian di bawahnya ada merah putih.
bersama bangsa Indonesia. Selain Indonesia dilembagakan pula sebagai lambang bendera bagi kerajaan Mojopahit. Kemudian di bawah Indonesia adalah dunia. Dunia ini artinya bahwa kita bukan hanya berjuang dalam skala nasional. Skala nasional adalah keindonesiaan yang kita cintai, yang dibentuk oleh para pahlawan kita, dibentuk oleh leluhur kita, dibentuk oleh para pejuang-pejuang kita masa lalu. Tetapi di dalam undang-undang kita itu diamanahkan untuk ikut menertibkan keamanan dunia, menghapuskan penjajahan dari seluruh dunia. Ini keindonesiaan adalah sekaligus juga merupakan amanah dan bagaimana kita menjaga dunia. Maka di bawah dunia itu ada filosofi memayu harmoni bawana ambrasta durhamkala. Namun artinya memayu harmoni bawana. Memayu harmoni bawana adalah memperindah dunia yang memang sudah indah. Dunia ini diciptakan alam fitrah dalam keindahan. Maka manusia seharusnya yang menjadi khalifah itu senantiasa menjaga keindahan dunia ini. Tetapi karena manusia diciptakan bukan hanya dengan akal dan hati, tapi juga ada nafsu, maka kadang-kala fitrah dunia sebagai keindahan ini kemudian ternodai oleh tangan-tangan manusia sendiri. Dan laskar perjuangan Wali Songo Indonesia TWI Laskar Sadiwila bertugas untuk bagaimana dunia yang sudah indah ini tambah indah oleh kehadiran perjuangan Wali Songo Indonesia. Jika ada ambrasta durhamkala, maka ketika ada durhamkala itu wajib bagi PWI untuk ambrasta, untuk memberantasnya. Dan dua filosofi ini, yaitu memayu harmoni bawana dan ambrasta durhamkala, harus senantiasa diletakkan dengan indah di dalam niat hati kita dalam perjuangan bersama di dalam Laskar Sadiwila perjuangan Wali Songo Indonesia. Sesuatu yang tidak perlu kita hantar dalam realita, karena kita adalah memayu harmoni bawana. Tetapi sesuatu yang akan mengakibatkan keindahan ini menjadi ternodai, terutama agama Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Disitulah putra-putra Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sadiwila berdiri tegak menghadapi dan menghancurkan setiap kekuatan yang akan menghancurkan Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan hari ini adalah mukernas ke-1 musyawarah kerja nasional. Ini luar biasa. Organisasi yang baru berumur beberapa bulan ini sudah mampu untuk mengadakan event-event yang saya hitung sudah 3 event besar dengan dana besar, dan orang-orangnya saya lihat bukan para orang-orang kaya, bukan Anda semua orang-orang seperti saya. Kalau saya ini kan saya sudah punya duit, tapi saya lihat yang lain pun pengusaha-pengusaha kecil-kecil, tapi anggaran untuk hari ini saja yang 200 juta itu bisa dikumpulkan dalam beberapa hari. Ini kalau tidak ada di sana keberpihakan Allah
keberpihakan kebenaran kepada kita, maka akan sulit. Kita yang tidak saling kenal mengenal. Saya ini dengan Kiai Abbas Rasulullah itu sebelumnya belum pernah ketemu. Padahal menurut saya, karena saya yang paling tua dari Banten, dia yang super muda. Tapi saya belum pernah ketemu, tetapi karena adanya perjuangan yang sama, melihat fenomena yang sama, ada sesuatu yang salah dari tafsir keagamaan kita mengenai durian Nabi ini, sehingga dari orang yang mengklaim seperti durian Nabi itu kemudian menganggap kehormatan bangsa Indonesia sebagai kedudukan yang bisa dipermainkan untuk dikuasai, untuk ditipu, untuk dibohongi dan lain sebagainya. Keretak hati itu kemudian ternyata resonansinya diterima oleh frekuensi yang sama. Hampir hari ini menurut survei rahasia 80% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Habib itu mereka yang tidak percaya bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hari ini saudara-saudaraku laskar sabilillah di masa yang ada yang kali ini kumpul dari seluruh pengurus pusat perjuangan Wali Songo Indonesia. Musyawarah kerja ini adalah salah satu daripada kerja organisasi yang nanti juga ada seperti Nahdlatul Ulama. Organisasi kita itu kalau paham ini kita akan keliling seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua agar pernah diduduki oleh kerja-kerja dari perjuangan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat pusat di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalau bisa setiap provinsi event-event acara semacam ini berbeda. Kemarin di pertama di Cilacap di Jawa Tengah, terus di Cirebon Jawa Barat, sekarang di Jawa Barat lagi. Nanti Abah Yusuf mungkin bisa mengadakan acara di Banten, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Madura, di Bali, di NTB, di Papua, di Maluku, Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Untuk apa? Karena magnet dari perjuangan Wali Songo Indonesia ini hari ini Allah merangkakkan seluruh bangsa Indonesia yang selama ini mendapatkan kenyamanan spiritual dari orang-orang yang mengaku spiritual tadi, namun tidak terbukti secara ilmiah, baik data DPK dari 180 orang yang sudah tes DPK itu tidak terbukti sama sekali berdasarkan laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah saya temui, juga berdasarkan laporan dari Bank Militer DPK dan situs-situs lain penelitian dan jasa dari tes-tes DNA. Kalau secara tes DNA sudah tidak terbukti, ini hoki. Kalau kajian saya kajian ilmiah, kajian ilmiah itu non komedium adalah dugaan yang kuat karena dia secara kajian pustaka. Tetapi kalau secara saintifik ilmu biologi ini tidak bisa untuk mengelak lagi. Contohnya otopsi itu masih perdebatan dalam ulama. Ada yang membolehkan otopsi, ada yang melarang. Tetapi ketika negara membutuhkan untuk sebuah kesaksian hukum, maka negara akan menjalankan otopsi itu tanpa melihat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Begitu juga dengan tes DNA ini. Tes DNA hari ini memang masih terjadi perdebatan
saintifik itu bersifat qat'i, bersifat final, dan akan dipertanggungjawabkan. Hari ini kita sering mendengar dari orang-orang yang mengklaim tentang apa namanya itu, bahwa hasil uji tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai isbat munasab atau tidak. Tetapi kita yang semuanya kebanyakan adalah dari Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan daripada apa yang telah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Mufakat di Boyolali tahun 2024 lalu 2004, di mana diputuskan dalam Mufakat bahwa tes DNA bisa digunakan untuk menafikan nasab. Jadi apabila seorang anak DNA-nya tidak sama dengan ayahnya, maka dia dapat diputuskan oleh hakim bahwa anak ini bukan anak dari ayah yang diakukannya. Demikian pula untuk nasab yang jauh, bila menurut pakar-pakar DNA daripada riset dan inovasi nasional seperti Dr. Baikei, Dr. Sugeng Sugiharto yang sudah memberikan pandangan ilmiahnya seperti kita lihat di tulisan dan di YouTube mereka, bahwa apabila hari ini ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka haplogrupnya harus sama dengan haplogrupnya dari Hashim dan Nabi Ibrahim, yaitu J1. Sementara tes DNA dari para Habib ini dari 180 Habib semuanya tidak ada yang J1. Ini adalah kesimpulan ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan para dokter-dokter apa namanya dari fisika mereka ilmiah yang berusaha membantahnya itu dengan framing yang dimaksudkan oleh Dr. Baikei dan Dr. Sugeng itu adalah DNA, tetapi yang dibacakan oleh mereka dalam membantah itu autosomal DNA dengan mitokondria itu berbeda. Ketika mereka mengatakan ini pembantu barangnya bahwa DNA itu beratas itu hanya 25 generasi yang bisa dilihat dan bisa dideteksi. Setelah 25 generasi itu tidak bisa akurat. Itu yang dimaksud adalah bukan DNA dan YDNA, tetapi mitokondria dan autosomal. Kalau YDNA hari ini siapa yang mengaku keturunan daripada Ken Arok, maka DNA-nya harus sama dengan Ken Arok. Siapa yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, DNA-nya haplogrupnya harus sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, tentunya terputus, tetapi Nabi Muhammad menantunya adalah sepupu laki-laki yang mempunyai kakek yang sama dari satu laki-laki, maka haplogrupnya Abdullah itu akan sama dengan haplogrupnya Abu Thalib, akan sama juga dengan haplogrupnya Nabi Muhammad, akan sama dengan haplogrupnya Sayyidina Ali, dan kakeknya yaitu Hashim akan sama haplogrupnya dengan Nabi Muhammad, dan juga garis lurus dari Sayyidina Ali. Hari ini yang kami sebagai keturunan dan sebagainya seperti orang-orang pada saat yang ada di Timur Tengah terbukti mereka haplogrupnya satu